Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Iya baik, saudaraku, syukuran kesiaran Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi, dan masih di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Kantin Jumat berlangsung berkat kerjasama LBM Mudi Mesra Samalanga dengan Radio Mutiara dan Radio Yadara FM tentunya. Saudaraku, masih dengan guru kita di sini, ada guru kita yang mulia Tunku Azhari Muhammad Adam, dan juga ada guru kita Tunku Yusrijal Aswaja. Tema kita hari ini adalah cerdas dalam beramal saleh. Saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Toko Mas Itali, Jalan Masjid Lama, nomor 2, Kecamatan Jinip, Kabupaten Beren. Menerima jual beli emas, tinpik, dan telingan. Acara kita juga disponsori oleh Ucok Gipsum, Jalan Banda Aceh Medan, depan Polsek Jinip, samping PLN Korda Jinip. Acara kita juga disponsori oleh Toko UD Tani Mandiri, Jalan Masjid Lama, nomor 6, Kecamatan Jinip, Kabupaten Beren. Disponsori juga oleh Yadara Travel yang menawarkan umrah istimewa bersama rombongan Bupati Pidijaya, penerbangan langsung Banda Aceh Jeddah, maskapai Garuda, penginapan Zamzam Tower di halaman Masjidil Haram, insyaallah berangkat 5 Desember ini. Saudaraku, acara kita didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Kita baca banyak sekali ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan di nomor 0822 94 700 400. Untuk yang pertama tadi dari Martiah di Bernun, mungkin Tunggu Yusrijal ya. Pertanyaannya, Tunggu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemalasan kita untuk beramal saleh, dalam beramal saleh ya. Seperti salat malam dan puasa di hari yang disunahkan, kita malas melakukannya. Bagaimana mengatasi ini? Ya, terima kasih kepada saudari kita yang telah bertanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dan kepada seluruh pendengar, dan khusus kepada penanya. Dalam beramal saleh ini, amal ini kan terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Maka yang wajib ini mesti kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Maka dalam hal ini kita harus mujahadah, artinya melazimkan diri dalam berbuat amal tersebut. Misalnya salat, ketika masuk waktu maka tergugah kita untuk melakukan salat. Segala pekerjaan, perbuatan tinggalkan kecuali berwudu dan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbanyaklah melakukan doa. Maka doa ini adalah sangat penting, karena taufik, hidayah, kekuatan, taat adalah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kita mengatakan Allahumma rzuqna taufika wal hidayah wal istiqamah, misalnya, ya Allah berikan kami taufik, hidayah, istiqamah dalam beribadah, maka insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan dan tidak menyia-nyiakan permintaan hamba tersebut. Yang selanjutnya, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Misalnya yang ditanyakan tadi tentang salat malam. Maka dalam hal ini, untuk melakukan hal-hal tersebut, misalnya salat malam, kita mengajak kawan kita, nanti malam kalau kamu bangunin saya untuk salat malam. Misalnya besok hari Kamis, besok hari Senin, kita puasa Senin Kamis, ajak saya untuk berpuasa. Maka orang-orang saleh tersebut akan mengajak kita untuk melakukan ibadah, dan melakukan ibadah secara berjamaah ini adalah membagikan barakah. Melakukan ibadah secara bersama-sama ini membagikan keberkatan. Maka agak malas sedikit dengan sebab dibantu oleh orang lain, misalnya orang yang saleh, maka akan bersemangat dalam melakukan ibadah. Yang selanjutnya, berbanyaklah membaca kisah-kisah orang-orang saleh, para anbiya yang telah terdahulu. Bagaimana mereka
menghadapi rintangan tantangan duniawi untuk mujahadah ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka rintangan yang kita hadapi hari ini tidak seberat rintangan para rasul dan para nabi. Maka mereka sempat untuk beribadah kepada Allah. Mengapa kita tidak mempunyai jabatan apa-apa, tidak mempunyai kesibukan apa-apa duniawi ini, cuma sekedar mencari nafkah untuk anak dan istri misalnya? Maka dalam hal ini membaca kisah-kisah orang-orang salih akan menenteramkan hati dan akan bersemangat dalam melakukan ibadah manapun. Ya, baik, pertanyaan berikutnya Tunggu Yusrijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Tunggu, dosakah kita membunuh tikus yang mengganggu makanan kita dan mengganggu padi kita? Ini seperti apa? Dalam kitab tercantum bahwasanya ada beberapa binatang yang memang sunat untuk dibunuh. Misalnya fawahish yang 5, binatang-binatang yang mengganggu ada 5 macam. Misalnya tikus yang telah ditanyakan tadi. Maka hukum membunuh tikus bukan hanya boleh, tetapi sunat hukumnya, tetapi diniatkan karena Allah. Kemudian misalnya kala, limpan, ular, nah itu sunat untuk dibunuh karena bisa mengganggu manusia. Membunuh tikus hukumnya sunat, bukan hanya dibolehkan tetapi disunatkan. Kita niatkan karena Allah, maka akan mendapatkan pahala daripada Allah. Apabila tikus dan kala itu mengganggu seperti mengganggu ini, walaupun tidak mengganggu, memang sya'nu daripada tikus mengganggu ya. Baik, kita beralih ke Tungku Azhari. Pertanyaannya Tungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mai ya, di Kota Juang. Saya Tungku mau bertanya, saya ini mau bertobat dan saya ingin mengqadha semua sembahyang yang pernah saya tinggalkan dari saya balik hingga sekarang. Tapi bagaimana caranya kita mengqadha karena saya tidak tahu lagi jumlahnya? Ini seperti apa kalau semacam ini, Tungku Azhari? Baik, sebelumnya kepada yang bertanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang terbesar kepada Anda, yakni kesadaran untuk bertaubat. Dan ini mahal harganya. Kesadaran untuk bertobat, taufik dan hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun, orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syurga tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Paman Nabi Muhammad Abu Thalib sekalipun, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai hal ini ketika dalam kisah disebutkan bahwa ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, maka di sana hadir Abu Jahal, kemudian ada juga satu orang lagi, dan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Qul kalimatal ikhlas ujadilu biha anka yaumal qiyamah." Katakanlah la ilaha illallah wahai paman, niscaya aku akan menjadi pembelamu nanti di hari akhirat. Kemudian Abu Jahal menimpali, apakah kamu sudah membenci agama nenek moyangmu? Kemudian sampai pada akhirnya Abu Thalib mengatakan, "Ya ibna akhi, ya keponakanku, millatul asyakh, aku akan mengikuti agama leluhurku," kata Abu Thalib. Sehingga Nabi Muhammad sangat bersedih dengan hal ini. Kemudian turunlah ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka beruntunglah, kita harus bersyukur bagi semuanya pendengar yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sanggup beribadah kepada Allah, sanggup berbuat baik, sanggup beramal salih. Bersyukurlah karena kita bisa beramal salih, kita mudah dalam melakukan salat, kita mudah dalam bersedekah, kita mudah dalam melakukan hal-hal yang baik. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada yang bertanya khususnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang paling besar kepada Anda, yakni kesadaran untuk bertaubat.
Ini yang pertama sekali. Kemudian adapun tata cara bertobat daripada sholat yang pernah kita tinggalkan. Caranya adalah yang paling mudahnya kita qada sholat, setiap satu sholat kita qada satu sholat. Misalnya kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita mengqada sholat zuhur. Setelah sholat asar kita qada sholat asar. Setelah sholat maghrib kita qada sholat maghrib. Setelah sholat isya kita qada sholat isya. Setelah sholat subuh kita qada satu sholat subuh. Maka kalau begini yang kita lakukan, insya Allah tidak terlalu berat. Nah, jadi setiap hari. Jadi jangan kita habiskan waktu 24 jam untuk sholat saja. Ini kan berat. Nah, agama tidak memberatkan kita seperti itu. Itu berarti sampai kapan kita melakukan itu? Sampai berapa tahun atau berapa masanya itu? Kalau kita yakin kita tinggal 1 tahun, berarti 1 tahun. Kalau kita memang kita yakin, benar-benar yakin bahwa saya tinggal sholatnya 1 tahun, berarti ya 1 tahun kita qada. Tapi kalau sudah tidak yakin, maka kerjakan sholat itu kira-kira sampai batas kita yakin bahwa sholat yang kita tinggalkan sudah kita qada semuanya. Jadi seperti itu. Luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya, Tungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu beribadah, insya Allah beribadah, apakah itu salat, puasa, bahkan haji. Tapi ada saja cacian, cemohan orang-orang kepada kita. Nah, urungkeun gedanyo. Taim, tapi hati han diterima, rasa sakit dalam hati ketika dicaci, dimaki dalam ibadah kepada kita. Dalam ibadah kita ini seperti apa kita harus menghadapi ini, Tunggu? Yakinlah bahwa apa saja yang terjadi di dalam dunia ini punya hikmah. Yakin saja ada hikmah di balik kejadian ini. Bisa jadi Allah sedang memberikan pahala kepada kita. Allah sedang ingin memberikan pahala kepada kita dengan cara kita sabar di saat ada orang yang menghina kita. Ini salah satu jalan Allah memberikan pahala kepada kita. Allah ingin menguji kita sejauh mana kita bisa sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, jadi cara menyikapi hal seperti ini adalah sabar. Sabar saja. Karena dengan bersabar ini kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2 hal juga yang insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Bersyukur kita akan mendapatkan pahala, bersabar juga kita akan mendapatkan pahala. Bersyukur kita mendapatkan pahala, memperoleh nikmat yang banyak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh jika engkau bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dengan sebab syukur mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan nikmat. Bersabar juga akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita buat perbandingan antara pahala yang kita peroleh daripada bersyukur dan pahala yang kita peroleh daripada bersabar, maka para ulama menyebutkan pahala dari sabar itu lebih besar. Pahala dari sabar itu lebih besar. Kalau pahala yang kita dapatkan karena bersyukur, syukur ini karena nikmat. Kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Nikmat ini adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Kemudian kita bersyukur, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita sabar ini tempatnya adalah pada hal yang tidak kita inginkan. Maka namanya sabar. Sabar dari musibah. Kita mendapatkan musibah, kemudian kita sabar. Nah, ini sabar namanya. Sabar ini adalah dihasilkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam misalnya, keluarga kita meninggal dunia, kita dicaci dan dihina tanpa sebab apapun, dan kita sabar, maka pahalanya lebih besar. Jadi pahala daripada sabar ini lebih besar daripada pahala syukur. Jadi seperti itu. Jadi intinya sabar saja. Berarti ketika orang mencaci, mencemooh kita itu sabar intinya. Sabar. Karena intinya Allah sedang mentransfer. Ya mungkin saja pahala orang itu lagi ditransfer kepada kita. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan tema kita nanti, insya Allah kita akan juga membahas sedikit lagi tentang bagaimana kita cerdas, baru dikategorikan orang yang cerdas dalam beramal ini. Namun banyak sekali pertanyaan berikutnya, Tungku Yusrijan. Ini dari Nanda di Lumputung. Pertanyaannya,
Tunggu, bagaimana hukumnya bila kita sudah menuntut ilmu Ya. namun tidak mau beramal, ya? Apakah kita yang sudah menuntut ilmu berdosa dengan ilmu yang tidak kita beramal itu? Ya, terima kasih kepada penanya. Alhamdulillah, mungkin penanya ini telah mendalami ataupun mempelajari ilmu agama. Ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu agama. Maka ini hanya satu langkah lagi. Ketika kita belum mempunyai ilmu agama, kita mempunyai dua tuntutan. Yang pertama mencari ilmu agama, yang kedua beramal. Setelah mempunyai ilmu agama, satu langkah lagi untuk mengamalkan ilmu yang telah ada. Mengapa malas? Memang ketika kita mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, ini digoda oleh setan, nafsu, dan dunia. Iya. Kalau misalnya kita tidak pergi ke masjid, kita hanya di rumah, maka tidak ada godaan untuk tidak melakukan ibadah. Ketika kita ke masjid, sampai ke masjid, ada saja godaan-godaan yang menyebabkan kita tidak mau salat sunat, tidak mau berzikir, bahkan lupa meniatkan i'tikaf. Ini disebabkan nafsu, dunia, dan syaitan. Maka ketika kita mempunyai ilmu agama, ini satu langkah lagi untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Para ulama mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Artinya ilmu ketika tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, artinya tidak bermanfaat. Maka dalam hal ini satu langkah lagi, mengapa kita kalah daripada godaan-godaan syaitan tersebut. Iya. Teruslah berjuang, teruslah melakukan hal-hal yang baik, menambahkan ilmu agama, dan amalkanlah ilmu agama yang telah kita miliki. Intinya yang perlu saya sampaikan, ini Anda cuma satu langkah lagi. Mengapa harus bermalas-malasan? Karena hidup kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, kita baca pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah di Pedada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Tungku, apakah kita bisa bersedekah untuk anak kita sendiri yang sedang menuntut ilmu di daya? Misalnya kita ingin bersedekah untuk orang tua kita yang sudah tiada, ya. Ini bisakah demikian, mensedekahkan untuk niat kepada orang tua kepada anak kita sendiri? Ini seperti apa tuh? Telah kita maklum bersama, bersedekah ini adalah hukumnya sunat. Namun ini kasusnya seorang orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Mudah-mudahan demikian. Memberikan nafkah kepada anak yang anak tersebut adalah wajib ditanggung nafkah, belum balik, hukumnya wajib. Maka bersedekah yang ditanyakan tadi, memberikan kepada anaknya yang anaknya di pesantren sedang menuntut ilmu. Kalau memang anak tersebut di usia belum balik, artinya wajib diberi nafkah oleh orang tua, maka hukum sedekahnya wajib. Apakah boleh diniatkan pahala tersebut kepada orang yang telah meninggal, misalnya kepada orang tua kita? Maka menurut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, meniatkan pahala kepada orang yang telah tiada, adapun ihdahus sawab, menghadiahkan pahala-pahala, baik itu amalan sunat, baik itu amalan yang wajib, maka sampai kepada si mayit. Maka menyedekahkan kepada siapapun, kepada anak, bahkan sedekah apa itu sedekah wajib, misalnya nafkah kepada keluarga, zakat, kita niatkan pahalanya, maka akan diberikan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala misil pahala yang kita dapatkan. Artinya pahala yang lain yang semisil dengan pahala yang kita dapatkan yang diberikan kepada Allah taala kepada si mayit tersebut. Maka dengan karunia Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi nikmat, akan sampai pahala kepada si mayit. Iya, luar biasa saudaraku. Masih banyak sekali pertanyaan, saya lihat di sini banyak sekali pertanyaan. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nanti setelah jeda yang insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Namun sebelumnya, Tungku Azhari, kita kembali ke tema kita sedikit, yaitu cerdas dalam beramal saleh.
banyak orang yang melakukan ibadah, banyak orang yang melakukan amal saleh, tetapi kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang menghilangkan amal saleh itu. Salat malamnya, puasa harinya itu bisa dihilangkan, bisa sia-sia, tidak berfaedah. Ini selain yang Tunggu jelaskan tadi, apa lagi sebabnya? Baik, tadi kita sudah menjelaskan sedikit bahwa alasan mengapa kita harus cerdas dalam beramal soleh. Karena banyak aqabah, banyak tantangannya. Tadi sudah kita katakan bahwa di antara tantangan-tantangan kita dalam beramal soleh adalah nafsu. Jadi kita harus memarahi nafsu agar amal soleh yang kita kerjakan ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya ini juga salah satu bentuk nafsu ini, datangnya dari nafsu. Kemudian ujub juga. Ujub maknanya kita merasa heran dengan amal ibadah kita sendiri. Seperti misalnya kita sholat tahajud sendirian. Kenapa yang sholat tahajud cuma saya ini? Orang lain kok nggak sholat tahajud? Nah, ini ujub ini. Merasa heran dengan amal ibadah kita. Nah, ini ujub ini sangat berbahaya ini. Dapat menghilangkan pahala sholat tahajud yang kita kerjakan. Kemudian tadi yang kedua ada riya. Ini juga hasilnya dari nafsu juga. Riya terbagi kepada dua, yakni riya jali dan riya khafi. Riya jali dengan terang-terangan kita menampakkan amal kita kepada orang lain. Lewat kotak amal masjid, misalnya sedang sholat Jumat, sengaja kita ambil duit 100.000, kita nampakkan agar orang lain melihat, oh sedekahnya banyak. Nah, ini riya jali, sengaja menampakkan. Dan riya khafi seperti yang dijelaskan oleh guru kita tadi, Tunggu Yusrija, tidak ada orang melihat, tapi kita akan merasa senang. Kita akan merasa senang jika seandainya ada orang yang melihat ibadah kita, ada orang yang mengetahui kita sholat tahajud malam misalnya. Walaupun di situ tidak ada orang, tapi kita akan merasa senang, kita akan merasa bangga jika seandainya ada orang yang melihat kita sholat tahajud. Ini riya khafi. Imam Al-Ghazali menyebutkan begitu, bahwa riya ini ada dua, riya jali dan riya khafi. Kemudian juga dalam beramal sholih, salah satu yang termasuk ke dalam cerdas dalam beramal sholih juga, kita harus perhatikan lingkungan sekitar kita. Kita harus perhatikan tetangga kita. Kita harus memperhatikan situasi dan kondisi. Jangan sampai kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita menyakiti orang lain. Misalnya kita ingin sholat jamaah, karena kita buru-buru, lalu kita ambil sajadah teman kita tanpa izin, tentunya tanpa izin dari dia, sehingga dia waktu sholat sudah tidak ada sajadah lagi, ternyata kita mengambilnya. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan. Ini dapat mengurangi pahala ini mungkin ya. Kemudian juga mengambil sandal teman kadang-kadang kan, nah, juga harus kita perhatikan dia ridho apa tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam beribadah juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Contoh yang lain lagi, misalnya kita ingin pergi jamaah ke masjid, sementara ada tetangga kita yang sakit di samping yang sedang saat itu darurat, sedang butuh bantuan, minta bantuan sama kita. Oh, saya harus ke masjid jamaah. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan, harus kita bantu juga. Nah, jadi harus cerdas dalam beramal sholih. Jangan sampai tujuan kita ibadah, tapi ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita dan memang sama sekali tidak ada orang lain yang bisa membantunya selain kita. Maka kita harus bantu dulu dia. Ya baik, ya, luar biasa. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, ini untuk Tunggu Yusrijal ya. Ada pertanyaan dari siapa nggak tahu. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam ya. Tunggu, kalau ada orang tua tidak mau menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, tidak mau menikahkan putrinya, apakah putrinya boleh nikah tanpa wali dan bagaimana hukum ayahnya ini? Mungkin insyaallah Tunggu kita akan jawab nanti setelah jeda berikut ini. Dan saudaraku, acara kita hari ini disponsori oleh Ucok Gipsum ya, Jalan Banda Aceh Medan, depan Polsek Jinib dan di samping PLN Porda Kecamatan Jinib.
Ya, acara kita juga disponsori oleh Toko Mas Itali Jalan Lama nomor 2 Kecamatan Jinip Kabupaten Biren, menerima jual beli emas, tinpik dan telingan. Dan disponsori juga oleh UD Tani Mandiri Jalan Masjid Lama ya, nomor 6 Kecamatan Jinip Kabupaten Biren. Disponsori juga oleh Yadara Travel. Yadara Travel menawarkan untuk Anda umrah istimewa bersama rombongan Bupati Pidijaya, penerbangan langsung Banda Aceh Jeddah, maskapai Garuda, penginapan Zam-Zam Tower di halaman Masjidil Haram, berangkat 5 Desember 2017. Saudaraku, acara kita juga didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Saudaraku, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita.